Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, saya akan sharing kembali tentang pengalaman saya. Kali ini saya akan membahas tentang adaptasi di bulan awal-awal ketika bekerja di Dr. Sulaiman Al-Habib, cabang Aswaidi. Karena ada beberapa banyak cabang ya. Jadi teman-teman, saya akan bercerita mulai awal. Ini saya sudah mendapatkan kurang lebih 9 bulan jalan. Kurang lebih 9 bulan jalan. Saya nyampe sini itu pada 2022 di bulan Desember akhir. Dan saya sudah nyampe sini jelek gitu ya. Terus beberapa hari, 2 hari, 3 hari kemudian malam tahun baru. Jadi ya sekarang Januari, Februari sudah, sekarang September toh, berarti sudah sampai jalan 9 bulan. Tidak terasa. Cuman saya di sini akan membahas yang awal-awal itu sangat terasa teman-teman. Karena adaptasi di bulan-bulan awal itu ya bisa dibilang berat ya. Karena ketika saya ada beberapa poin di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 poin. 6 poin yang akan saya bahas, yang membuat rasa adaptasi berat versinya saya. Mungkin versinya teman-teman nanti berbeda. Kalau dari saya itu ada 6 poin. Poin pertama, ketika saya nyampe di bulan Desember akhir, itu adalah poin dingin, winter season. Jadi kayak musim dingin gitu ya. Karena musim dingin di sini dimulai bulan Desember sampai bulan Februari akhir. Itu. Jadi adaptasinya tentang suhu di sini waktu saya nyampe sekitar 15 derajat, 16 derajat. 15 derajat, 16 derajat itu kalau kita bayangkan itu mirip-mirip kayak kita buka lemari es, buka kulkas itu ya, fridge nyes gitu ya, terasa kayak langsung dingin banget gitu. Sampai-sampai tangan itu kayak megang es batu gitu rasanya. Rasanya kayak perih gimana gitu loh kayak lama-lama. Karena saya kurang tahan cuaca dingin ya. Kalau misalkan musim dingin itu kulit kita itu ternyata kering, langsung kering. Justru malah kering. Saya juga baru tahu kemarin itu. Dia tuh dingin tapi udaranya kering. Kelembaban udaranya tuh di bawah, kayak di Indo gitu masih kelembabannya masih tinggi. Berapa persen gitu ya, humidifier humidinya. Kalau di sini sangat kering. Jadi kulit kita tuh kering banget gitu, kayak kurang air. Terus tipsnya kalau waktu musim dingin, walaupun tidak musim dingin, ketika teman-teman datang ke sini ya jaga-jaga bawa jaket yang sangat tebal. Jaket musim dingin. Kalau lebih baiknya sih beli di Indonesia daripada beli di sini, karena di sini mahal. Apa-apa mahal. Itu ya kalau yang awal-awal kita musim dingin. Nah, itu saya sempat sakit itu karena musim dingin yang sangat dingin di bulan Desember sampai Februari. Kalau di Indonesia kan musimnya hujan sama panas. Di sini tuh musim panas sama musim dingin, winter gitu ya. Banyak acara winter season, winter lah gitu-gitulah. Saya enggak kuat keluar rumah. Tapi waktu itu untungnya ada penghangat ruangan di akomodasi. Walaupun sekarang sudah tidak boleh diakomodasi untuk laki-laki. Itu pembahasan yang nanti ya. Terus poin pertama sudah, itu adalah dingin, winter season di bulan Desember sampai Februari. Terus poin kedua, waktu saya adaptasi bulan awal-awal itu yang sangat berat adalah lingkungan kerja.
Ketika saya awal di sini itu ditempatkan di medical ward, di inpatient gitu. Jadi inpatient di medical ward. Ada 3 poin kecil di bagian lingkungan kerja di inpatient yang mungkin walaupun di tempat yang lain, maksudnya di OPD ketika awal-awal sama, masalahnya sama, hampir sama ya, OPD atau di bagian ICU atau di bagian mana lah, yang jelas masalahnya kalau saya perhatikan teman-teman ya hampir sama. Pada poin lingkungan kerja yang baru yaitu adalah masalah bahasa, teman-teman. Mungkin bahasa itu adalah hal yang paling penting di sini dan yang paling mendasar. Misalkan saya kemarin di medical ward di inpatient itu kalau ngomong sama temen itu kan kita pakai bahasa Inggris ya, sama atasan itu juga pakai bahasa Inggris. Tapi ketika ngomong sama pasien, rata-rata di sini nggak tahu bahasa Inggris, jadi kita wajib harus tahu bahasa Arab. Syukur-syukur kalau teman-teman dulu lulusan pondok atau lulusan MTS, MAN gitu, itu bisa lebih cepat itu kalau belajar bahasa Arabnya. Karena saya tidak punya basic bahasa Arab sama sekali di sini ya, mulai dari nol belajar bahasa Arab. Untuk bahasa teman-teman ya, bahasa Inggris dulu ya. Bahasa Inggris itu kalau saya khususnya ya, kalau di Indonesia kan tidak pernah ngomong bahasa Inggris gitu kan, juga jarang ya, mau wawancara aja kita belajar bahasa Inggris. Sedangkan ternyata di sini tuh banyak dari negara-negara yang lain, bukan hanya Indonesia. Yang banyak itu dari negara India, negara Filipina, negara Pakistan, ada negara Arab Saudi itu sendiri. Dan mereka mempunyai logat masing-masing yang berbeda. Kalau untuk logatnya Filipina itu sama kayak Indonesia, itu bisa lebih mudah dimengerti dan agak medok gitulah, kayak kita ngomong gitu, kayak orang Indonesia ngomong. Cuman kalau orang Filipina ada beberapa yang berbeda. Contohnya kalau medication atau nation gitu, yang ada ion-ionnya mereka rubah menjadi misalkan injection ya, injection, mereka nyebutnya injection gitu. Kalau medication ya medication. Cuman itu ada bedanya cuman di bagian itu aja. Yang lain sama kayak Indonesia, medok gitu. Jadi lebih mudah dipahami dan dimengerti. Bahasa ya sudah, bahasa orang India sekarang. Kalau teman-teman pernah lihat film India terus ngomong bahasa Inggris ya gitulah, banyak gitu, saya dengarnya itu seperti itu. Dari awal-awal saya di inpatient bersama teman-teman India itu saya kesusahan untuk mengerti, harus pelan-pelan gitu. Slowly sister, slowly brother, I don't understand. Ya, karena logatnya, pronunciation-nya beda ya, aksennya mereka. Bahkan sampai sekarang saya tetap agak kebingungan kalau ngomong sama mereka. Ketika saya di ICU ngomong endorsement gitu juga masih harus pelan-pelan gitu. Sorry, can you repeat again please gitu. Kalau logatnya apa lagi? Arab ya. Kalau logatnya Arab itu ya bisa dimengerti. Cuman ada beberapa yang kayak yang dengung. Cuman ya lebih mudah dimengerti daripada India kalau menurut saya. India, Pakistan, Bangladesh itu logatnya sama semua karena mereka ngomong bahasa apa namanya, Bengali, Hindi. Itu ya di poin bahasa. Terus di poin di inpatient itu pakai, kalau manajemen keperawatan kita diajari beberapa tipe
pelayanan gitu ya, kayak kalau di Indonesia namanya tim. Nah, tim ada perawat tim, ada perawat primer gitu toh. Kalau perawat tim itu gambarannya kalau kita di rawat inap di Indonesia, misalkan ada 3 perawat, pasiennya 20. Satu sebagai tim leader atau katim, yang kedua ini sebagai perawat pelaksana 1, terus yang ketiga sebagai perawat pelaksana 2 gitu toh kalau di Indo. Ketika pasien ada 20, salah satu manggil, salah 2 manggil, salah 3 manggil, ini siapa perawat yang nganggur atau perawat yang luang gitu kan, mereka terserah mau yang ini melayani gitu ya. Siapa yang luang ya langsung melayani gitu toh. Itu namanya tim, kan kerja sama tim ya, pelaksana 1, pelaksana 2, katim gitu. Nah, ketika di sini teman-teman beda. Jadi 3 ini misalkan tiga perawat, terus pasiennya ada 20, itu dibagi 20 pasien misalkan 3. Intinya maksimal itu satu perawat itu megang 8 pasien. Ya yang diutek-utek, yang dikerjakan ya 8 itu terus, ndak yang lain. Jadi setiap perawat ini mempunyai tanggung jawab masing-masing, pasiennya masing-masing. Primernya mana gitu, who is the primary gitu.